Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yuna Juhairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai komunikasi sel. Jadi, komunikasi antar sel itu adalah sel tidak hidup sendiri tetapi saling memberi dan menerima pesan. Komunikasi penting untuk respon terhadap lingkungan seperti nutrisi, suhu, dan cahaya. Sel juga mengubah perilaku internal berdasarkan sinyal. Kemudian ada komunikasi sel di organisme. Jadi komunikasi sel di organisme ini ada tiga, yaitu organisme multisel. Pensinyalan sel mendukung spesialisasi. Lalu yang kedua, organisme uniseluler. Koordinasi antar sel untuk tugas kompleks. Lalu yang ketiga, relevan di berbagai bidang, seperti biologi, perkembangan, neurobiologi, dan endokrinologi. Kemudian ada beberapa jenis-jenis pensinyalan sel, yaitu ada tiga. Yang pertama, pensinyalan langsung atau kontak fisik, junction gap junction, tight junction, dan desmoson. Lalu yang kedua, pensinyalan jarak dekat seperti parakrin, faktor pertumbuhan ke sel terdekat, sinaptik, neurotransmitter antar neuron. Lalu yang ketiga, pensinyalan jarak jauh, hormon dari sel endokrin melalui darah. Kemudian ada mekanisme dan komponen komunikasi sel. Jadi, mekanisme dan komponennya itu reseptor spesifik pada membran atau intraseluler. Lalu jalur transduksi sinyalnya itu seperti aktivasi enzim, perubahan gen, dan lain-lain. Kemudian untuk molekul sinyalnya itu seperti protein, gas, cahaya, dan ion. Ada pula beberapa contoh mekanisme pensinyalan. Lalu jadi yang pertama itu ada retina. Jadi retina itu tadi foton menjadi arus ion dalam sel kerucut atau batang. Lalu yang kedua tuh ada insulin, aktifkan enzim pembentukan glikogen. Yang ketiga ada hormon steroid, yaitu mengaktifkan gen target. Kemudian ada interaksi molekuler dan struktur jaringan. Cell adhesion molecules atau KAMS, dia tuh yang menghubungkan sel-sel. Lalu yang kedua plasmodesmata, itu hanya ada di tumbuhan, saluran antar sel. Lalu yang ketiga gap junction itu ada pada hewan, yaitu lewatnya ion atau molekul kecil. Kemudian ada studi dan metode analisis. Jadi yang pertama itu metode reduksionis atau uji sinyal di kultur sel in vitro. Lalu yang kedua ada metode holistik atau pengamatan in vivo pada organisme utuh. Dan yang ketiga, alatnya adalah mikroskop selang waktu, spektrometri massa, dan elektroda. Ada pula inovasi dan biologi komputasi. Yang pertama itu jaringan sinyal mirip sirkuit elektronik seperti hierarki dan umpan balik. Lalu yang kedua, model komputasi prediktif berbasis data biologis. Dan yang ketiga, kontribusi insinyur dan ahli biofisika dalam studi sinyal. Kemudian ini ada gambar-gambarnya. Baik, kesimpulan yang didapat adalah komunikasi sel penting untuk pengaturan sistem hidup sebagai dukung perkembangan jaringan, organ, dan fungsi organisme, dan merupakan proses kompleks yang sangat terintegrasi.